Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya kepada Allah semata atas segala limpahan nikmat yang sampai saat ini kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurahkan bagi junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita juga kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Haqqul Mubin yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat berkenaan dengan pelaksanaan sholat Jumat hari ini dan juga beberapa pengumuman lain. Jumat hari ini tanggal 5 Juli 2024 bertepatan dengan 28 Zulhijjah 1445 Hijriah, waktu Jumat pukul 12.01. Selanjutnya kami informasikan jumlah infak yang terkumpul Jumat lalu, alhamdulillah sebesar 11.313.800 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khair, semoga infak kita semua dibalas dengan berlipat ganda. Amin. Kemudian yang bertindak selaku khatib Jumat hari ini, alhamdulillah telah hadir Bapak Ustadz Fahmi Bukhari SH, dan untuk petugas muajim adalah Saudara Adimas Krisna. Selanjutnya kami ingin mengimbau kepada para jamaah yang telah hadir untuk mengisi dan merapatkan shaf yang masih kosong, dan juga kami mengimbau untuk sementara menonaktifkan alat komunikasi. Pengumuman lain, yang pertama, kami mengundang para jamaah untuk dapat hadir pada kajian tematik yang akan digelar pada Rabu 10 Juli 2024 waktu ba'da zuhur. Pemateri Ustadz Reza M. Sarif dengan tema Kuantum Ibadah. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada para mujaki atas terselenggaranya khitanan massal, dan kami mengajak kepada seluruh jamaah yang belum menjadi mujaki diharap bisa bergabung menjadi mujaki. Sementara itu saja pengumuman dari pengurus DKM Al-Haqqul Mubin Pegangsaan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadita wa hadita ma salatul qaimat sana. Nakalatul haiful mi'ad. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بمداومة الذكر في كل وقت وحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد نقطة الشرفاء الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله في سر والعلن واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. واعلموا أن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فاستعدوا قبل أن ترجعوا إلى ربكم كما قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Setelah khatib memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatib mengajak diri pribadi dan umumnya pada hadirin yang hadir pada hari ini, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan cara mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan dari segala yang Allah larang. Mudah-mudahan dengan takwa ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Di akhir hidup kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Di akhirat dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Baru-baru ini pemerintah kita mengeluarkan statement Indonesia darurat judi online. Diangkatnya, disebutnya sebagai darurat judi online karena pemerintah melihat kerusakan yang terjadi akibat judi online ini sudah semakin parah dan sudah merebak ke seluruh wilayah Indonesia. Hal yang sama ditimbulkan oleh kerusakan yang terjadi akibat pinjaman online. Di masyarakat dua praktek haram ini seperti kakak beradik keterkaitan dalam pekerjaannya. Bisa diilustrasikan, ada orang yang pengen bermain judi online, habis uangnya, akhirnya dia cari modal dengan pinjaman online. Berharap menang di pinjaman online, ternyata kalah, mengembalikan uangnya sulit, dikejar-kejar oleh kolektor, datang ke rumahnya, diancam dengan macam-macam, akhirnya dicari pinjaman online yang baru dan masalah baru itu datang. Itulah masalah besar, saudara. Kasus yang terjadi akibat pinjaman online atau judi online ini sudah semakin mengkhawatirkan. Beberapa hal yang pernah saya catat, yang pertama, pemerintah Kota Depok menyatakan dalam urusan kantor urusan agamanya, melalui kantor urusan agamanya, mulai tahun 2024 perceraian terjadi melonjak tinggi di Kota Depok. 70% penyebabnya adalah suaminya bermain judi online. Di Mojokerto, seorang perempuan, polisi membakar suaminya hidup-hidup dengan cara diborgol suaminya di tangga, disiram pakai bensin, saudara. Dibakar hidup-hidup karena istrinya itu kesal dengan suaminya yang habis uangnya karena terjerat judi online. Di Jakarta Pusat ada orang bunuh diri, dirunut-runut, ternyata dia terjerat dengan pinjaman online yang uangnya itu didapatkan untuk melaksanakan judi online. Dia dapatkan judi on, dia bermain judi online yang uangnya itu didapatkan dari pinjaman online, saudara. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua, keturunan kita dijaga oleh Allah dari bencana ini, saudara. Yang lebih miris lagi, yang lebih kita bikin sedih, itu terjadi di Indonesia. Dan notabene Indonesia itu adalah 80% penduduknya Islam. Sedangkan Islam itu sudah jelas-jelas melarang perbuatan riba dan perbuatan judi. Antum melihat di dalam Al-Quran surat Al-Imran Al-Ma'idah ayat 90, Allah katakan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya khamar, perjudian, mengadu nasib, dan juga itu berhala, rijsun, dia itu najis, min amalis syaitan, dia dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhilah oleh kamu akan dia, la'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang-orang beruntung. Saudara, mestinya orang Islam yang pakai akal pikirannya yang sehat melihat ayat ini, dia melihat ayat ini nih,
dengan perjudian akhirnya menjadi jijik dan menjadi anti, saudara. Harusnya. Kenapa? Karena Allah katakan itu perbuatan najis. Itu najis, bukan perbuatan najis. Itu najis. Yang namanya najis, mau dipakai air segudang, saudara, selaut dibersihin, gak bakal bisa bersih dia. Namanya najis. Itu khamar, itu judi, najisun rijsun, dia najis. Yang kedua, kata Allah, min amalis syaitan, dia tuh terbuat perbuatan setan. Kita paham betul, Allah Subhanahu wa taala sudah kasih tahu kita, setan itu semenjak ditaruh di bumi, dilempar dari sorga ke bumi, dia memproklamirkan untuk menggoda manusia, untuk menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Di dalam surat Al-Maidah 91 Allah kasih tahu tuh, innama yuridu syaitana ayyukiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Allah dikasih tahu sesungguhnya setan tuh kepengen melalui judi, melalui riba, melalui perminuman keras, melalui judi, mereka kepengen kamu tuh jadi pada musuhan, kamu tuh jadi pada berantem, kamu tuh jadi nggak ingat Allah, kamu tuh jadi nggak mau sholat. Fahal antum muntahun, perbuatan yang keji gini kamu nggak mau berhenti, kata Allah. Mana ada orang lagi main judi, saudara, azan, dengar azan, berhenti dulu, kita sholat dulu. Nggak ada, saudara. Kenapa? Karena memang itu perbuatan setan. Oleh karena itu, saudara sekalian, hati-hati betul. Kalau Allah katakan fajtanibu, jauhin. Oleh karena itu jauhin perbuatan itu. Saudara, sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan tuh judi online dan pinjaman online semakin merebak di masyarakat? Saya catat dari beberapa sumber, saudara. Yang pertama adalah karena keinginan menjadi kaya secara instan. Di saat ekonomi sulit, pekerjaan semakin sulit, pekerjaan semakin sempit, di media sosial banyak orang pamer-pamer kekayaan. Mobil mewah ditampilkan di TikTok. Orang dapat uang ratusan juta dengan mudah dipamer-pamerin. Pamer-pamer jalan-jalan, makan-makan, yang akhirnya bikin orang iri. Mau melakukan itu susah, nggak ada duitnya, akhirnya cara instan bermain judi. Disitulah ciri orang yang bermain judi online, dia kepengen punya uang secara instan, saudara. Yang kedua, mudahnya sekarang mengakses judi online dan pinjaman online. Orang dulu kalau main judi, satu, melakukannya tuh ngumpet-ngumpet. Yang kedua, berkelompok. Yang ketiga, yang main orang dewasa. Sekarang orang melakukan judi nggak usah berkelompok, cukup di dalam rumahnya, di dalam kamar sendirian, dan bahkan anak kecil sekarang SD, SMP, SMA bisa bermain. Dan yang kita mengkhawatirkan, kalau dulu kita lihat anak-anak muda buka laptop, kita pikir lagi belajar, lagi mendesain, ternyata sekarang anak-anak muda di kafe buka laptop, bukan belajar, main judi slot, saudara. Nauzubillah. Itulah kehancuran yang terjadi sekarang. Yang ketiga, kurangnya pemahaman agama, akibat nggak mau duduk di majelis taklim, nggak mau dengar nggak mau duduk di majelis taklim, tidak mau mendengar perkataan ulama. Pengajian kayaknya anti banget, dengar ceramah kupingnya panas, akhirnya nggak paham tentang apa yang diharamkan, apa yang diperintahkan. Ini akibat kurang pemahaman dalam agama. Dan yang terakhir, saudara, penyebabnya menurut yang pernah saya dapatkan, sekarang ini banyak masyarakat yang merubah keinginan menjadi kebutuhan. Celakanya kemauan itu tidak sama dengan penghasilannya dia. Kemauannya dijadikan kebutuhan. Kalau nggak pakai handphone Apple kagak mau pakai. Nggak bisa beli, kredit harga 15 juta, bapaknya karyawan, gajinya cuma 5 juta, anaknya 5, dari mana, saudara?
nggak mampu beli mobil, dipaksa-paksain, akhirnya 60% dari gajinya dipakai untuk kredit mobil. Akhirnya ekonominya morat-marit. Ini yang dinamakan kemauan dirubah menjadi kebutuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, kita mesti harus ada solusi. Apa solusinya? Kita minta pemerintah mendesak, kita minta pemerintah untuk menutup website, akses situs yang berhubungan dengan judi online, saudara. Kalau hanya menangkap pelaku-pelaku judi online itu bukan solusi utama. Kenapa? Karena mereka itu adalah korban. Kalau pelakunya ditangkap, cuman bandarnya dibiarkan berkeliaran di media sosial, sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti, saudara sekalian. Sama dengan acara sweeping, acara dihancur-hancurkan itu botol-botol minuman, ditangkep-tangkepin oleh polisi minum minuman keras, cuman pabriknya nggak ditutup, sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti itu narkoba, saudara. Karena itu kita minta pemerintah, kita mendesak pemerintah agar menutup itu akses yang berhubungan dengan pinjaman online atau judi online. Yang kedua, kita harus hidup itu jangan banyak kemauan. Orang tuh yang sekarang dalam keadaan kesulitan itu adalah orang yang kemauannya dirubah jadi kebutuhan hidup. Hidup itu kalau mau dipikir, kalau kita mau cuman sekedar hidup, saudara, biayanya murah. Yang mahal itu adalah gaya hidup. Kalau sekedar hidup murah, insya Allah. Makanya kata Gus Baha, kalau kita mau hidup tenang, mau hidup enak, turunin kemauan hidupnya, insya Allah hidupnya senang, saudara. Gunakan uang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau emang ada uangnya sih silakan deh, mau beli apa juga nggak masalah. Akan tapi kalau uangnya pas-pasan, gajinya pas-pasan, tahu diri, saudara. Supaya apa? Hidup kita tidak terlalu dikejar-kejar dengan kebutuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat masalah ini dari Indonesia, dan mudah-mudahan musibah itu tidak terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم أهلك الكفرة من الإسرائيلية اللهم اخذل كفرة من الإسرائيلية اللهم أهلك كفرة من الإسرائيلية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر قيم الصلاة